Shalom jemaat Tuhan kerinduanku yang sangat diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Andrew Pelialu, di renungan kerinduanku yang saya percaya akan terus-menerus memberkati kita hari demi hari. Maka sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang Teman Sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur atas pengampunan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami tidak akan menyia-nyiakan pengampunan-Mu ya Bapa. Berkati firman-Mu di hari ini agar dapat menguatkan kami, dapat membuat kami lebih semangat lagi menjalani hidup kami. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan ada berkat yang menanti kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu di hari ini. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan kita hari ini sangat simpel saja, yaitu tentang pengampunan. Temanya adalah forgiven to forgive. Diampuni untuk mengampuni. Kadang dalam kehidupan kita lupa bahwa ternyata terlebih dahulu kita sudah diampuni terlebih dahulu. Dan tugas kita sebagai orang percaya seharusnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Namun dalam praktiknya tidak kita lakukan. Dalam praktiknya justru kita mengabaikan hal tersebut. Padahalnya harus kita sadari bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Makanya dari firman Tuhan yang kita baca dari Lukas 23 ayat yang ke-34. Sama-sama kita akan baca Lukas 23 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Firman Tuhan yang mengatakan sendiri bahwa Tuhan mengampuni kita. Poin yang pertama dalam renungan kita, Tuhan benci dosa kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Sebuah hal yang menurut saya sangat menarik, karena hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang berani mati untuk para umat-umatnya. Makanya Tuhan mati di kayu salib untuk kita, karena Tuhan sayang sama saya dan saudara. Tuhan peduli, Tuhan care, Tuhan mengasihi kita. Berkali-kali kita bikin Tuhan kita sedih. Berkali-kali kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan teladan yang Yesus berikan. Maka dari itu seberapa hancurnya kita, berkali-kali kita bikin hati Tuhan sakit, tapi malah justru Tuhan mengampuni kita. Ini sebagai bukti apa? Bahwa dalam kehidupan kita, mau sejahat apapun orang sama kita, harus kita ampuni. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Apapun yang jadi permasalahan kita, apapun yang jadi persoalan kita, kalau kita tidak mulai dengan mengampuni, maka kita akan bingung untuk melangkah ke depannya. Karena kita masih stuck di masa lalu kita. Harusnya kita mengampuni apa yang terjadi yang menyakiti kita. Karena hal tersebutlah yang justru akan bikin kita stuck, akan bikin kita berhenti di situ saja. Sebagai jemaat Tuhan, saya percaya kita harus memulai untuk mengampuni. Karena poin yang kedua, pengampunan adalah permulaan pemulihan. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau dipulihkan kehidupan kita, kalau kehidupan kita mau ditransformasi, kita harus mulai untuk mengampuni. Karena pengampunan itu pentingnya bukan buat orang lain, tapi pentingnya buat kita. Agar akar pahit itu kita lepaskan. Agar kebencian itu kita lepaskan. Agar dalam hati kita yang pada awalnya mulai busuk, mulai hancur, dipenuhi dengan akar pahit, dipenuhi dengan kebencian, akhirnya bisa kita kosongkan dan kita isi dengan berkat Tuhan, dengan damai sejahtera dari Tuhan, dengan ketenangan dari Tuhan.
Apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, kalau kita tidak serahkan sama Tuhan, kita tidak bisa melangkah dengan jelas. Kita akan stuck di situ saja. Ingat, pengampunan bukan bentuk kita menyerah, tapi pengampunan adalah bentuk kita berserah. Berserah kepada Tuhan bukan berarti semua hal yang kita lakukan itu semuanya tanpa kita ada effort dari diri kita pribadi, bukan. Tetapi berserah sama Tuhan adalah kita mengandalkan Tuhan. Kita biarkan Tuhan yang pegang kendali. Istilahnya Tuhan jadi nahkodanya. Tuhan jadi supirnya. Kalau kita naik transportasi umum, kita contohnya naik Transjakarta. Kita percaya saja bukan kepada supirnya yang bawa transportasi tersebut, yang bawa busnya agar sampai di tujuan nantinya. Padahal secara personal kita nggak tahu siapa supirnya. Padahal kita nggak tahu nama supirnya siapa, tapi kita trust bahwa supirnya pasti akan membawa kita ke perjalanan dan ke tujuan yang benar. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya sepenuhnya sama Tuhan, pasti Tuhan akan bawa kita ke jalan yang benar. Karena kita sudah tahu tujuan kita endingnya apa, yaitu keselamatan, yaitu kerajaan sorga. Mungkin dalam logika kita berkata bahwa Tuhan, aku kalau mengampuni nanti aku dirugikan Tuhan. Nanti aku kalau misalnya aku mengampuni, aku bakal ngerasa bahwa berarti aku meniadakan kesalahan orang tersebut. Bukan. Pengampunan bukan meniadakan kesalahan, tapi pengampunan adalah kerelaan untuk melangkah dalam rencananya Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas menyuruh kita untuk mengampuni. Maka dari itu saat kita taat, justru disitulah mujizat terjadi. Pemulihan hati kita terjadi di situ. Pengampunan harus kita lepaskan, Pak, Bu. Kalau engkau mungkin disakiti oleh masa lalumu, mulailah untuk mengampuni. Kalau engkau mungkin disakiti oleh teman kantormu, mulailah untuk mengampuni. Kalau mungkin ada perkataan-perkataan orang-orang yang menyakiti bahkan menusuk hatimu, mulailah untuk mengampuni. Pengampunan itu proses, tapi bukan berarti tidak bisa kita jalani. Setiap proses pasti ada progresnya. Dan dalam setiap progres yang kita jalani, andalkan Tuhan. Libatkan Roh Kudus dalam setiap progresmu. Karena dalam setiap langkahmu, kalau engkau tidak libatkan Tuhan, tiada artinya. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Nothing is impossible. Tiada yang mustahil bagi orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan. Ingat, pengampunan adalah pintu permulaan pemulihan. Lewat 2 poin ini, saya percaya kita semua akan terus-menerus dikuatkan untuk bisa menjalani hari dengan penuh sukacita. Pengampunan adalah permulaan dari segalanya. Ayo, kalau engkau masih sakit hati dengan orang tuamu, lepaskan pengampunan itu. Anak-anak muda, kalau engkau masih sakit hati dengan mantanmu, engkau masih sakit hati dengan bestie-bestimu, dengan circle lamamu, yang mungkin ngomongin engkau di belakang. Tapi ingat, ketika mereka ngomongin engkau di belakang, berarti tandanya engkau sedang berada di depan. Apapun yang menjadi persoalanmu, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah biarkan engkau sendirian. Satu kalimat untuk menutup renungan kita. Pengampunan adalah awal keberhasilan. Andalkan Tuhan terus-menerus dalam kehidupanmu. Dan saya percaya seberapa beratnya persoalan yang engkau alami sekarang bisa selesai dengan sepetik jari kalau engkau libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Kita tutup Alkitab kita. Kita akan menyembah Tuhan. Lewat lagu ini saya percaya sejauh apapun Tuhan dari dalam kehidupan kita, tapi besar sekali kasih dan pengampunan Dia
dalam kehidupan kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sama-sama. Sejauh timur dari barat, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang Teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami percaya bahwa ketika kami melepaskan pengampunan, Tuhan Yesus pasti akan memberikan kami kekuatan. Penyertaan penuh akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kiranya kami dalam proses kami bisa mengampuni, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Ampuni juga ya Bapa segala kesalahan yang telah kami perbuat. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus dapat mengampuni setiap kesalahan yang kami perbuat, asal kami mau berserah dan sepenuhnya untuk berbalik kepada jalan yang benar, yaitu jalan bersama dengan Yesus Kristus, satu-satunya sumber keselamatan kami yang hidup. Kami percaya segala hal yang akan kami lakukan dalam 1 minggu ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi program gereja kami percaya Tuhan pakai terus-menerus untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga lead pastor kami, Pastor Gideon Simanjuntak, beserta dengan Pastor Amanda Sevanya. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, marifat dari sorga untuk dapat memimpin kami, bahkan menjadi sosok gembala yang terus-menerus mengayomi semua jemaat Tuhan, bahkan pelayan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami siap untuk menjalani minggu ini penuh dengan sukacita dan sorak-sorai.
Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama para jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan kerinduanku ini, kita katakan amin. Ingat, yang punya surga crazy in love with you. Tuhan berkati.